Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak, alhamdulillah hari ini kita bisa bertemu lagi, masih di pelajaran matematika. Untuk pembelajaran kali ini, materinya masih mengenai bilangan bulat. Sebelum kita memulai materi kita, mari sama-sama kita membaca basmalah terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Untuk kompetensi dasar masih sama dengan sebelumnya, begitupun dengan pengalaman belajar. Kali ini submateri yang akan kita bahas adalah kelipatan dan faktor. Kita masuk ya ke kelipatan. Kelipatan merupakan suatu bilangan asli yang diperoleh dengan cara mengalikan dengan setiap bilangan asli. Apa itu bilangan asli? Bilangan asli adalah bilangan yang dimulai dari angka 1. Jadi bilangan asli anggotanya adalah 1, 2, 3, 4, 5 dan seterusnya. Nah, di sini ada contoh ya. Contohnya adalah kelipatan 2. Untuk mencari kelipatan 2, kita bisa mencarinya dengan cara 2 dikali 1. Kemudian 2 dikali 2, 2 dikali 3, 2 dikali 4, 2 dikali 5, dan seterusnya. Nah, hasil dari perkalian ini yaitu kelipatan dari angka 2. 2 kali 1 hasilnya adalah 2. 2 kali 2 hasilnya adalah 4. 2 kali 3 hasilnya adalah 6. 2 dikali 4 hasilnya 8, dan 2 dikali 5 hasilnya 10. Jadi 2, 4, 6, 8, 10 dan seterusnya merupakan kelipatan dari angka 2. Begitupun dengan kelipatan 3. Ya, kita bisa mencarinya dengan cara melakukan hal seperti tadi. 3 kali 1, 3 kali 2, 3 kali 3, 3 kali 4, dan seterusnya. Sehingga diperoleh kelipatan 3 yaitu 3, 6, 9, 12, 15, dan seterusnya. Selanjutnya tentang kelipatan persekutuan. Oke, tadi sudah tentang kelipatan ya. Berdasarkan kelipatan yang tadi, kalau misalnya ada 2 buah bilangan, kita bisa mencari anggota persekutuan dari kelipatan 2 bilangan tersebut ya. Untuk anggota terkecil pada kelipatan persekutuan disebut kelipatan persekutuan terkecil atau bahasa kerennya adalah KPK. Nah, kalian pasti udah kenal kan dengan KPK, sudah jago juga karena di SD sudah diajarkan dari kelas 5 atau mungkin dari sebelum-sebelumnya sudah diajarkan ya. Oke, di sini ada contoh. Tentukan KPK dari bilangan berikut. Ya. Nomor 1, 3 dan 4. Nomor 2, 3, 6 dan 8. Oke. Nomor 1 dulu kita lihat. Kelipatan yang ditanya adalah 3 dan 4. Maka kita cari dulu kelipatan 3 dan kelipatan 4 masing-masing. Nah, ternyata kelipatan 3 anggotanya adalah 3, 6, 9, 12, 15, 18, 21, dan seterusnya. Kelipatan 4 anggotanya adalah 4, 8, 12, 16, 20, dan seterusnya. Maka kelipatan persekutuan dari 3 dan 4, nah kalian cari ya di antara kelipatan 3 dan kelipatan 4, maaf. Ya, di antara kelipatan 3 dan kelipatan 4, adakah angka yang sama? Ya. Jika angka di kelipatan 3 ada ya, dan di kelipatan 4 juga ada angka tersebut, maka dia merupakan anggota kelipatan persekutuan dari 3 dan 4. Contohnya di sini di kelipatan 3, 6, 9 dan seterusnya, di kelipatan 4, 4, 8, 12 dan seterusnya. Kita lihat angka yang sama. Adakah di antara
kelipatan 3 dan 4 ini angka yang sama? Ya, yang sama adalah angka yang pertama ini, angka 12. Ada di kelipatan 3 dan ada di kelipatan 4. Kemudian angka berapa lagi yang sama? Oh, ternyata angka 24 sama, di kelipatan 3 ada dan di kelipatan 4 juga ada. Kemudian cari lagi ya, angka yang sama, berapa lagi? Oh, ternyata 36 sama, di kelipatan 3 ada dan di kelipatan 4 ada, dan seterusnya ya. Nah, untuk menentukan kelipatan persekutuan terkecil dari 3 dan 4, kalian pilih dari kelipatan persekutuan yang tadi sudah kalian cari, yang mana yang paling kecil di antara 12, 24, 36, dan 48. Mana yang paling kecil? Tentu saja angka 12. Jadi KPK atau kelipatan persekutuan terkecil dari 3 dan 4 adalah 12. Oke, untuk soal nomor 2, kelipatan 3, 6, dan 8. Kita cari masing-masing ya dari kelipatan 3. Kelipatan 3 ya sudah, kalian cari seperti caranya tadi, ternyata diperoleh 3, 6, 9, 12 dan seterusnya. Kelipatan 6 adalah 6, 12, 18, 24 dan seterusnya. Kelipatan 8, 8, 16, 24, 32 dan seterusnya. Untuk mencari kelipatan persekutuan antara 3, 6, dan 8, carilah angka yang sama, angka kelipatan yang sama. Berapa? Oh, ternyata yang ada di ketiga kelipatan ini, di antara kelipatan 3, 6, dan 8, angka yang sama adalah angka 24. Mana lagi yang sama selain 24? Ternyata selain 24, ada juga angka 48. Nih, di kelipatan 3 ada 48, di kelipatan 6 juga ada 48, dan di kelipatan 8 juga ada 48. Berarti 48 merupakan kelipatan persekutuan dari 3, 6, dan 8. Seterusnya ada lagi 72, 96, dan dilanjut lagi ya. Untuk menentukan KPK atau kelipatan persekutuan terkecil dari 3, 6, dan 8, tinggal kalian lihat mana yang di antara kelipatan persekutuan ini mana yang paling kecil. 24 kah, 48 kah, 72 atau 96? Ya, tentu saja yang paling kecil adalah 24. Jadi KPK dari 3, 6, dan 8 adalah 24. Selanjutnya yaitu tentang faktor. Faktor dari suatu bilangan dapat diperoleh dengan cara menyatakan bilangan tersebut sebagai hasil kali 2 bilangan atau lebih. Ya. Jadi kita cari hasil kali 2 buah bilangan adalah angka yang ingin kita cari faktornya. Oke, kita lihat contoh di bawahnya ya. Ada 12 ya. 12 untuk mendapatkan angka 12, kita bisa mengalikan angka berapa saja sih? 2 angka yang kalau dikalikan hasilnya 12. Yang pertama ada 1 dikali 12. Yang kedua ada 2 dikali 6, hasilnya 12 kan? Yang ketiga ada 3 dikali 4, hasilnya juga 12 ya. Jadi harus ada 2 perkalian ya. Ini angka pertama dan angka kedua ya. Hasil kali 2 buah bilangan. Maaf, bukan 2 perkalian ya, tapi 2 buah bilangan ya. Ini bilangan yang pertama dan ini bilangan yang kedua. Ya, kalau dikalikan dia harus sesuai dengan faktor yang ingin kita cari. Maka faktor dari 12 adalah, ya sudah sebutkan ini angkanya berapa saja adanya. 1, 2, 3, 4, 6, dan 12 ya. Untuk menyebutkannya kalian urutkan dari yang paling kecil sampai yang paling besar supaya lebih mudah. Contoh yang kedua adalah 70. 70 faktornya coba kita cari. Yang pertama 1. 1 dikali berapa supaya hasilnya 70? Tentu saja 70. Maka di situ kita tulis 1 dikali 70. Kemudian berapa lagi faktor dari 70? 2. 2 dikali berapa supaya hasilnya 70?
35. Kemudian 70 bisa dibagi berapa lagi? Oh, ternyata 70 bisa dibagi 5. Nah, 5 dikali berapa supaya hasilnya 70? Ternyata 5 dikali 14. Berapa lagi setelah 5? Oh, ternyata 70 bisa juga faktornya adalah 7. 7 dikali berapa supaya hasilnya 70? Oh, ternyata 7 dikali 10. Jadi faktor dari 70 adalah 1, 2, 5, 7, 10, 14, 35, dan 70. Oke. Jadi kesimpulannya, untuk mencari faktor suatu bilangan sama artinya dengan mencari semua pembagi yang habis membagi bilangan itu. Kalau tadi kan kita caranya pakai perkalian ya, mencari dua buah angka yang kalau dikalikan dia hasilnya adalah angka yang faktornya akan kita cari. Atau kalian juga bisa mencarinya dengan cara membagi. Misalnya tadi 12 dibagi berapa sih yang habis? 12 bagi 1 habis kan, hasilnya 12. Jadi faktornya adalah 1 dan 12 ya. Terus 12 dibagi berapa lagi yang habis? 12 dibagi 2 berapa hasilnya, habis kan? Oh iya, habis. Hasilnya adalah ternyata 6. Jadi faktornya adalah 2 dan 6, dan seterusnya seperti itu. Faktor persekutuan. Faktor persekutuan didapat dari faktor dua buah bilangan atau lebih ya, dan dapat ditentukan anggota-anggota persekutuannya. Nah, anggota terbesar pada faktor persekutuan disebut faktor persekutuan terbesar atau FPB. Nah, ini kalian juga udah pasti kenal lah di SD ya. Jadi FPB udah nggak asing pastinya buat kalian. Ya, kita masuk ke contoh. Tentukan FPB dari bilangan-bilangan berikut: 1, 12, dan 18. Nomor 2, 24, 48, dan 72. Oke. Pertama kita jawab dulu soal nomor 1, yaitu FPB dari 12 dan 18. Untuk mencari FPB, kalian harus mencari faktornya terlebih dahulu dari masing-masing angka yang ditanyakan. Karena di sini ditanyanya 12 dan 18, otomatis kalian harus mencari faktor dari 12 dan 18. Oke, kita cari dulu faktor dari 12. Angka berapa saja yang habis dibagi dengan 12? 12 dibagi 1 habis. Hasilnya berapa? 12 ya. 12 bagi 1 hasilnya 12. Maka di sini ada angka 1 dan angka 12. 12 dibagi 2 habis. Berapa hasilnya? 6. Ya, maka di sini ada angka 2 dan angka 6. 12 dibagi 3 habis. Oh, ternyata habis. 12 dibagi 3 berapa hasilnya? 4. Nah, maka di sini ada angka 3 dan angka 4. Nah, itulah faktor-faktornya. Kemudian untuk mencari faktor dari 18, kalian lakukan hal yang sama juga seperti tadi, sehingga diperoleh faktornya dari 18 adalah 1, 2, 3, 6, 9, dan 18. Untuk mencari faktor persekutuan dari 12 dan 18, cari angka yang sama ya, faktor yang sama ya, yang ada di 12 dan di 18. Angka berapa yang sama di antara 12 dan 18 ini faktor-faktornya? Ternyata ada angka 1. Mereka berdua sama-sama memiliki angka 1. Maka ditulis faktor persekutuannya adalah 1. Selain angka 1, angka berapa lagi nih yang sama? Oh, ternyata angka 2. Mereka berdua sama-sama punya faktor angka 2. Maka faktor persekutuannya ditulis angka 2. Selain 2 berapa lagi? Oh, ternyata angka 3. Mereka sama-sama memiliki faktor yaitu angka 3. Maka ditulis 3 dan seterusnya. Nah, untuk mencari faktor persekutuan terbesar atau FPB dari 12 dan 18, kalian tinggal lihat saja faktor persekutuannya. Tadi kan sudah dicari ya faktor persekutuan dari 12 dan 18, yaitu 1, 2, 3, dan 6. Nih dia. Ya.
Karena ditanya persekutuan terbesar, yang paling besar di antara 1, 2, 3, dan 6 yang mana? Ya tentu saja kita jawabnya ya adalah angka 6. Maka FPB dari 12 dan 18 adalah 6. Ya, nomor 2 yaitu faktor dari 24, 48, dan 72. Faktor dari 24 kita cari caranya seperti tadi ya. Berapa saja yang habis dibagi 24 angkanya. Kemudian faktor dari 48 kita cari berapa saja angka yang habis dibagi 48. Sehingga ini adalah hasil dari faktor 48. Kemudian faktor dari 72. Faktor dari 72 ini sama. Kita lakukan hal yang sama sehingga diperoleh faktor dari 72 adalah 1, 2, 3, 4 dan seterusnya. Untuk faktor persekutuan dari 24, 48, dan 72, kalian tinggal lihat yang ada angka sama di ketiganya. Angka yang sama di ketiga faktor yang tadi ditanyakan. Nih, ada angka 1. Tiga-tiganya punya faktor angka 1. Maka ditulis angka 1. 2 juga ada. 3, 4, 6, 8. Ya. Tinggal kalian tulis yang dimiliki oleh ketiga-tiganya, angka yang dimiliki oleh ketiga-tiganya. Ternyata hasil faktor persekutuan dari 24, 48, dan 72 adalah 1, 2, 3, 4, 6, 8, 12, dan 24. Untuk FPB-nya dari 24, 48, dan 72, kalian tinggal lihat di faktor persekutuan ini, mana yang paling besar. Ya tentu saja yang paling ujung ini ya, yang paling besar yaitu angka 24. Maka FPB-nya adalah 24. Oke, alhamdulillah sudah selesai pelajaran kita untuk hari ini. Terima kasih, semoga bermanfaat pelajarannya. Kemudian kalian bisa paham dan bisa mengerjakan e-learning. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.